Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil statistika tugas besar kami dengan menggunakan data Penguin yang bertujuan untuk menganalisis regresi linear dan eksplorasi data multidimensi. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Waisa Teraji, Dua Darasa Dika Pratama, dan Sherlyn Aprilia. Jadi gambaran umum dataset yang kita gunakan adalah data Penguin Palmer. Data Penguin Palmer ini adalah dataset yang dikumpulkan dari tahun 2007 hingga 2009 di wilayah Antartika dengan total 344 penguin individu yang tercatat. Nah, setelah kami bersihkan datanya, tercatat ada 334 data penguin yang valid. Variabelnya tuh ada panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuh. Untuk statistik deskriptif dari dataset ini ada panjang paruh dengan rata-rata 43,92 mm, standar deviasi 5,46 mm, median 44,45 mm, jangkauannya 32,1 sampai 59,6 mm. Kedalaman paruh rata-rata 17,15 mm, standar deviasi 1,98 mm, mediannya 17,3 mm, jangkauannya sekitar 16,1 sampai 21,5 mm. Panjang siripnya dengan rata-rata 200,92 mm, standar deviasi 14,6 mm, median 197,0 mm, jangkauannya sekitar 172 sampai 231 mm. Hanya variabel terakhir adalah massa tubuh dengan rata-rata 424.201,75 gram, standar deviasinya 801,95 gram, mediannya 4.050 gram, dan jangkauannya sekitar 2.700 sampai 6.300 gram. Ini ada analisis korelasi. Ada korelasi Pearson. Matrik korelasi menunjukkan koefisien korelasi Pearson antara setiap pasangan variabel. Nah, skalanya berkisar dari -1 yang artinya korelasi negatif sempurna, 0 tidak ada korelasi, dan 1 yang artinya korelasi positif sempurna. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Sherlyn. Oke, selanjutnya ada pair plot atau multivariat. Pair plot ini menunjukkan hubungan antara setiap pasangan variabel secara bersamaan. Nah, di bagian tabelnya ini ada yang merah itu untuk jenis Adelai, terus yang warnanya teal itu untuk Chinstrap, terus buat yang warnanya biru itu buat Gento. Nah, dalam pair plot ini menunjukkan tren linear dan scatter sekitar garis tren tampak relatif konstan. Bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya ada analisis komponen utama atau PCA. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya scriptplot. Berdasarkan scriptplot, komponen utama pertama atau PC1 menjelaskan variansi terbesar, yaitu 68% yang tertinggi ini. Disusul PC2 sebesar 19,5%, sehingga total PC1 dan PC2 sudah mencakup sekitar 88,1% informasi data. Setelah PC2 terlihat penurunan yang tajam atau elbow, sementara PC3 sekitar 9,2% dan PC4 sekitar 2,7%. Kontribusinya relatif kecil. Artinya, untuk analisis dan visualisasi data sudah cukup representatif jika direduksi menjadi 2 komponen utama saja. Selanjutnya, lalu ada yang namanya biplot. Biplot menunjukkan pemisahan spesies yang cukup jelas. Gento cenderung berada di sisi kanan, tim 1 positif dan paling terpisah dari 2 spesies lain. Sementara Adelai lebih banyak di kiri dan Chinstrap cenderung lebih ke area bawah.
ada DIM 2. Nah, seperti yang ada di gambar, ini yang Chinsrap yang biru ini, terus adalah yang merah, Gento yang teal. Cara vektor variabel memperlihatkan bahwa DIM1 merepresentasikan ukuran tubuh karena ada flipper length dalam milimeter dan body mass dalam gram mengarah kuat ke kanan. Sedangkan DIM2 lebih menangkap variasi karakter paruh. Selanjutnya, lalu ada yang namanya scatter flipper. Nah, ini untuk mendeteksi model regresi linear yang sudah kami bangun. Plot menunjukkan hubungan positif kuat, semakin panjang flipper, semakin besar body mass, yaitu R sama dengan 0,873, lalu R2 sama dengan 0,7621. Terus ada juga Gento dominan di kanan atas, artinya lebih berat dan flipper lebih panjang. Sementara Adelaide dan Chinsrap cenderung lebih kiri, bawah, dan sedikit overlap, seperti yang ada di grafik ini. Selanjutnya ada Kiki plot. Kiki plot ini menunjukkan bahwa residual model secara umum mengikuti distribusi normal, karena sebagian besar titik berada dekat dengan garis diagonal. Namun, ada sedikit penyimpangan di bagian ekor, yaitu yang titik-titik di ujung kiri atau kanan mulai menjauh dari garis, yang mengindikasikan kemungkinan outlier atau ekor distribusi yang agak lebih berat dan normal. Secara keseluruhan, asumsi normalitas residual masih cukup terpenuhi untuk analisis regresi meskipun perlu waspada pada beberapa titik ekstrim. Jadi semakin dekat dengan garis diagonal yang warna merah ini, semakin lebih cukup terpenuhi untuk analisis regresi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rasyadika Pratama. Selanjutnya di sini ada residual vs fitted. Plot residual vs fitted menunjukkan residual memang tersebar di sekitar garis nol, tetapi garis tren merah membentuk pola melengkung atau naik turun, yang menandakan ada indikasi non-linearitas sehingga model linear sederhana belum sepenuhnya menangkap pola hubungan data. Selain itu, sebaran residual terlihat cukup lebar di bagian nilai fitted, ada beberapa titik ekstrim, sehingga asumsi varian konstan atau homoskedasititas masih perlu dicermati. Selanjutnya ada regression diagnostik. Di sini ada dua residual vs fitted. Titik residual umumnya di sekitar 0, tapi ada sedikit pola melengkung, jadi hubungan belum sepenuhnya lurus atau indikasi non-linear ringan. Yang kedua ada scale location. Variasi residual tidak benar-benar konstan atau ada tren jika ada tanda heteroskedastisitas ringan. Selanjutnya ada Kiki plot, dan yang terakhir ada residual phase leverage. Di Kiki plot ini mayoritas titik mengikuti garis, artinya residual cukup mendekati normal, walaupun ada sedikit penyimpangan di bagian ujung atau titik ekstrim. Terus selanjutnya residual phase leverage, ada beberapa titik yang agak berpengaruh, tapi tidak terlihat masalah yang sangat ekstrim atau dominan. Next. Kesimpulannya itu, analisis data Palmer penguin dari 334 observasi valid dari 3 spesies menunjukkan bahwa tiap spesies memiliki pola morfologi yang jelas berbeda, sehingga pengelompokan spesies terlihat kuat pada eksplorasi multivariat. Hubungan terkuat ditemukan antara panjang sirip dan massa tubuh R sama dengan 0,837, sehingga model regresi linear sederhana mampu menjelaskan sekitar 76% variasi massa tubuh R pangkat 2 sama dengan 0,7625, membuat panjang sirip menjadi prediktor praktis untuk setiap massa di lapangan. Selain itu, PCA merangkum 4 variabel menjadi 2 komponen utama yang sudah menangkap 71,90% variasi dan membantu memvisualisasikan pemisahan spesies, sementara pengecekan asumsi regresi menunjukkan model layak digunakan untuk inferensi dan prediksi dalam batas tentang data.
Demikian dari pemaparan analisis data kami. Jika ada analisis yang kurang pas di data penguin ini mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.